Kisah seorang pencipta superhero Marvel yang dulunya hanya bekerja sebagai peruncing pensil, namun hidupnya berubah setelah menjadi penulis komik dan menciptakan superhero hingga mendirikan Marvel. Dan inilah kisah perjalanan hidup Stan Lee. Stan Lee terlahir dengan nama lengkap Stanley Martin Lieber. Ia lahir di New York, Amerika Serikat pada tanggal 20 Desember 1922. Ayahnya bernama Jack Lieber dan ibunya bernama Celia yang merupakan imigran dari Rumania dan beragama Yahudi. Ayahnya bekerja sebagai tukang potong pakaian, sedangkan ibunya hanyalah ibu rumah tangga. Pada masa kecilnya, dia hidup saat Amerika sedang mengalami krisis, sehingga dia sempat mengalami betapa susah hidup keluarganya. Saat itu, Stan Lee tidak menyukai komik, tapi dia sangat menyukai membaca dan menonton film. Walaupun demikian, Stan Lee mempunyai cita-cita dapat menulis The Great American Novel. Selanjutnya, kegemarannya dalam membaca membuat dia sangat terpengaruh dengan kisah-kisah heroik karya Errol Flynn. Semasa sekolah dan kuliah, dia juga bekerja paruh waktu sebagai office boy dan penulis berita lepas. Usai tamat SMU, Stan Lee pada saat itu berusia 17 tahun dan bergabung dengan WPA Federal Theater Project. Berkat bantuan pamannya, Lee bekerja sebagai asisten di Timely Comics, sebuah divisi komik dari penerbit Martin Goodmans. Awalnya, ia memiliki pekerjaan yang membosankan di perusahaan itu. Tugas Stan Lee kala itu adalah mengisi tinta, meruncingkan pensil, dan menghapus goresan pensil untuk gambar-gambar yang sudah diberi tinta. Namun, ia memiliki kemauan yang kuat menciptakan sendiri kisah komiknya. Pada tahun 1941, Lee berhasil menjadi pengisi teks untuk Captain America, Wells the Traitor's Revenge. Saat itu, ia menggunakan nama Stan Lee, kependekan dari nama aslinya yang kemudian selalu dia pakai hingga sekarang sebagai nama penanya. Oleh karena itu, banyak orang yang menganggap bahwa Stan Lee adalah keturunan China akibat menggunakan akhiran Lee. Selanjutnya, komik pertama yang dibuat Lee bernama Destroyer yang diterbitkan pada Buletin Mystic Comics yang terbit bulan Agustus 1941. Pada tahun itu pula, Lee diangkat menjadi editor di penerbitan Goodman. Pada saat itu, usianya baru saja 20 tahun. Lee bergabung dengan Angkatan Darat sebagai prajurit ketika Amerika Serikat terlibat dalam Perang Dunia Kedua. Di militer, dia bergabung dengan Signal Corps yang bertugas membuat laporan, membuat film, slogan, dan lainnya. Pengalamannya sebagai tentara sampai terbawa dalam karya-karyanya yang menggambarkan tentang kepahlawanan dan nasionalisme Amerika, seperti Captain America yang terbit beberapa edisi. Selain itu, pengalamannya menjadi tentara juga turut memperkaya imajinasi kreatifnya. Stan Lee menjadi sosok pembaru saat ia bersama rekannya Jack Kirby menggagas perusahaan Marvel bersama dengan Martin Goodman. Awalnya, saat itu karya-karya DC Comics berhasil menjadi penguasa pasar. Stan Lee yang masih tergabung dalam penerbit Goodman memiliki ide-ide sendiri. Berkat itulah, Marvel menggebrak pasar komik dan berhasil menyaingi DC Comics. Semenjak itu, persaingan antara Marvel dan DC Comics pun tak dapat dihindarkan. Bahkan, saling sindir antar Stan Lee dan pihak DC Comics kerap terjadi. Tak hanya itu, persaingan antara dua perusahaan itu juga sampai pengadilan mengenai tokoh superhero pada komik mereka. Stan Lee menikah dengan John Clayton Boocock pada tahun 1947. Kemudian, istrinya menantang Lee untuk mewujudkan ide-idenya sendiri. Itulah yang kemudian membuat dirinya mengajak Jack Kirby untuk mewujudkan ide mereka. Kisah pertama yang muncul dari Marvel adalah Fantastic Four. Namun, Jack Kirby mengklaim jika itu adalah murni idenya tanpa campur tangan Stan Lee. Meski demikian, Stan Lee tetap bekerja sama bersama Jack Kirby. Lee kemudian menciptakan Hulk, Iron Man, Thor, dan X-Men. Ia juga bekerja sama dengan Bill Everett yang akhirnya menciptakan Daredevil dan bekerja sama dengan Steve Ditko yang berhasil dengan cerita Doctor Strange dan Spider-Man. Bersama Marvel, Lee membuat revolusi komik pada dekade 60-an.
Komik-komik Marvel dikenal memiliki ciri khusus dibandingkan komik keluaran DC. Saat itu, banyak pecinta komik yang kemudian beralih pada kisah-kisah yang dikeluarkan Marvel. Mereka tertarik dengan gaya penuturan dan penokohan karakternya. Dalam proses kreatifnya, Lee selalu berdiskusi dengan para seniman sebelum membuat sebuah kisah. Ia hanya tertarik dengan garis besar cerita yang akan diangkat oleh seniman. Hal inilah yang membuat seniman-seniman komik merasa bebas berkarya di Marvel. Stan Lee tahu bahwa komik memiliki pengaruh yang cukup efektif dan bisa digunakan untuk kampanye. Stan Lee kemudian menggunakan komik Spider-Man untuk menggalang kampanye anti penyalahgunaan obat-obatan. Ia juga pernah menggunakan komik untuk aksi anti-rasisme. Namun, tokoh Spider-Man sempat ditolak oleh Marvel. Marvel menganggap banyak orang yang tidak suka dengan laba-laba. Lalu, tokoh dalam film itu adalah remaja, di mana biasanya remaja hanya sebagai asisten superhero. Dan yang terakhir, superhero tidak boleh punya masalah pribadi. Selanjutnya, tak hanya Spider-Man, Stan Lee juga membuat superhero kulit hitam pertama sebagai bentuk kampanye anti-rasis. Selanjutnya, walaupun Iron Man adalah karyanya sendiri, Stan Lee ternyata tidak suka dengan tokoh tersebut. Gaya Iron Man yang terlihat sombong dan egois pada beberapa waktu membuat Stan Lee tidak suka pada tokoh tersebut. Apalagi Iron Man kerap berkonflik dengan superhero lain. Stan Lee beranggapan bahwa banyak orang yang tidak suka dengan tokoh tersebut. Namun, kenyataan berkata lain. Banyak orang yang sangat mengidolakan sosok Iron Man. Berkat berbagai karya yang dia buat serta dedikasinya pada dunia komik, Lee telah dinobatkan dalam berbagai penghargaan. Namanya pernah tercatat dalam Will Eisner Comic Book Hall of Fame pada 1994 dan The Jack Kirby Hall of Fame pada 1995. Hampir semua komik karangannya diangkat ke dalam layar lebar di Hollywood seperti X-Men, Avengers, Iron Man, Thor, Daredevil, Batman, Captain America, dan lain-lain. Dan semuanya menjadi box office dalam dunia perfilman Hollywood. Satu hal yang menarik dari sosoknya adalah ia selalu berusaha tampil menghibur. Hampir semua film superhero buatannya ia selalu muncul sebagai figuran atau cameo sejak tahun 1989. Dia sedikitnya muncul dalam 42 film yang diproduksi Marvel. Komik terbarunya yang berjudul Super Seven itu akan beredar di akhir tahun 2011. Serial Super Seven akan dikembangkan Archie Comics dan Paw Entertainment menjadi komik dan serial animasi televisi. Di situ, Stan Lee digambarkan sebagai lelaki yang menyelidiki keberadaan sekelompok makhluk asing yang mengalami kecelakaan di bumi. Stan Lee juga merupakan penggemar dari film-film Bruce Lee. Ia juga merupakan penggemar dari pengarang seperti Stephen King, H.G. Wells, Mark Twain, Arthur Conan Doyle, William Shakespeare, Charles Dickens, dan Harlan Ellison. Selama hidupnya, ia sudah menciptakan karakter tokoh komik yang tak terhitung jumlahnya. Beberapa yang terkenal adalah Black Panther, Spider-Man, X-Men, Thor Perkasa, Iron Man, Fantastic Four, Incredible Hulk, Daredevil, dan Ant-Man. Selain ahli dalam membuat komik, Stan Lee juga dikenal sebagai seorang filantropi. Pada tahun 2010, dia membuat Yayasan Stan Lee yang tujuan utamanya adalah memberantas buta huruf. Kemudian, yayasan itu juga berfokus pada bantuan untuk kaum disabilitas. Stan Lee, yang dikenal sebagai penulis dan komikus sejak tahun 1939, meninggal pada tanggal 12 November 2018 di Rumah Sakit Cedars-Sinai Medical Center di Los Angeles, Amerika Serikat. Itulah kisah perjalanan hidup Stan Lee, yang dulunya hanya bekerja sebagai peruncing pensil hingga mendirikan Marvel dan karya-karyanya sampai dikenal dunia. Semoga video ini bisa bermanfaat dan memotivasi sekaligus menambah wawasan kalian. Terima kasih dan sampai jumpa di kisah perjalanan hidup tokoh inspiratif berikutnya.